rekan-rekan kita Ibnu IPPNU Sidoarjo Kota. Aku harap kabar kalian baik-baik saja ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda di seluruh negara, khususnya negara kita yakni negara Indonesia. So, semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini adalah hari pertama sekaligus menjadi pengalaman pertama aku membawakan sebuah acara podcast yang dinaungi pimpinan anak cabang Ibnu IPPNU Sidoarjo Kota. Dan sekaligus aku ini memperkenalkan diri aku dulu. Kenalin, nama aku Vivi Ariska Winwa Dewi. Biasanya teman-teman di PAC manggilnya sih dengan sebutan Vika, tapi kalau di luar beda lagi. Oke, kali ini di podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menjadi pembelajar sejati. Dan yang sudah kita tahu sendiri, pimpinan anak cabang Ibnu IPPNU Sidoarjo Kota merupakan organisasi yang berpusat pada para pelajar. Dan kita akan membahas problematika apa sajakah bagi seorang pelajar untuk menuntut ilmu. Di sini aku tidak akan sendiri, aku akan ditemani oleh pemateri yang menjadi the most famous-nya PAC Ibnu IPPNU Sidoarjo Kota, yakni Rekam Muhammad Fauzi. Halo Mas, bagaimana kabarnya nih? Vika atau Vivi? Vika aja deh. Oke. Baik kabarnya. Vika gimana? Alhamdulillah baik. Di sini tadi naik apa Mas? Naik ontel. Masa sih? Bohong deh. Iya, kan sambil olahraga biar sehat. Masa? Di tengah pandemi ini. Ada PSBB nggak di rumah Mas Ian? Kalau PSBB sudah selesai sih, semua portal sudah dibuka juga. Karena kan sudah masuk ke new normal ya. Tapi tetap social distancing-nya masih tetap kan? Masker. Iya. Ini nih Mas, ini kan podcast pertama di PAC. Menurut Mas Fauzi gimana feel-nya? Kalau aku sih nervous ya, soalnya kan baru pertama kali nih pengalaman aku sendiri. Kalau Mas Fauzi? Sama ya, jadi pemateri di podcast itu ya pertama ini juga ya. Masa? Beneran, kalau materi dikajian kan tanpa kamera ya, kalau podcast. Iya podcast ya. Langsung kamera. Jadi nervous juga dan applause juga buat rekan kita ya di PAC Ibnu Sidoarjo yang telah upgrade ya dari yang hanya live IG kemudian berani tampil di podcast. Itu sebuah kemajuannya loh, sangat luar biasa. Alhamdulillah ya Mas ya, perkembangannya sangat signifikan sekali ya untuk PAC Ibnu IPPNU Sidoarjo Kota. Dan semoga akan berlanjut seperti ini. Ya, amin. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Mas menjadi pembelajar sejati. Menurut Mas Fauzi sendiri, pelajar itu gimana sih Mas? Apakah ada kualifikasi tersendiri untuk menjadi seorang pelajar? Apakah seseorang yang bersekolah itu sudah dikatakan pelajar atau semuanya bisa dikatakan pelajar tanpa harus sekolah? Menurut Mas Fauzi? Kalau saya mengacu ke KBBI ya. Kalau KBBI itu acuannya di pelajar adalah orang yang menempuh ilmu yang di SD, SMP sama SMA. Berarti ranahnya formal ya? Ranahnya formal. Beda lagi kalau belajar ya. Belajar itu kan umum, di mana ada 3 arti di sana. Yang pertama itu berusaha mencari pengetahuan, menambah pengetahuan atau wawasan. Yang kedua berlatih. Berlatih itu bisa berbentuk seperti karate, pencak silat maupun desain ya. Kemudian yang ketiga ada dari wawasan atau pengetahuan yang kita dapat dari pembelajaran tadi itu akan merubah karakter kita menjadi yang lebih baik. Itu yang paling penting di tahap proses pembelajaran. Jadi belajar itu tuh umum, kalau pelajar lebih ke formal sih. Jadi intinya kalau menurut Mas Fauzi nih, seorang pelajar itu harus menempuh pendidikan secara formal ya. Tapi kalau belajar, siapapun bisa belajar. Seperti itu. Gini Mas, tema kita itu kan pembelajar sejati, bagaimana caranya kan? Untuk Mas Fauzi sendiri, niat untuk menjadi seorang pelajar, apakah mereka itu harus mempunyai niat untuk belajar? Seorang pelajar tuh? Iya pasti ya, kalau tanpa niat maka akan asal-asalan. Banyak orang yang
mampu untuk sekolah tapi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut ya. Dan banyak juga orang-orang yang tidak ada kesempatan untuk bersekolah, tanda kutip itu tidak mampu ataupun yang lain, itu mereka ingin bersekolah. Dan ada dua sisi yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kalian yang merasa punya kesempatan untuk belajar di formal itu manfaatkan dengan benar ya, karena di luar sana banyak anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak mampu. Mereka lebih memilih bekerja karena untuk kebutuhan hidup gitu. Dan untuk niat itu sudah jelas lah ya di hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, kan sudah pasti itu. Wal muslimat ya Mas pastinya. Iya, ada versi berbeda. Yang pertama muslimin, yang kedua ada tambahan muslimatnya. Yang kedua itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, dari dua hadis tersebut kan sudah cukup untuk kita bahwasanya mencari ilmu berarti belajar ya, bukan pelajar yang hanya di formal itu. Kita belajar itu wajib dari yang lahir sampai dimakamkan nanti gitu. Oh berarti dari lahir tuh kita harus wajib belajar gitu ya Mas? Dari susuan ibu tuh? Ya wajib. Meskipun sebenarnya bayi juga menangkap apa yang didengar. Biasanya ada metode-metode untuk memberikan lafal-lafal Al-Quran ketika bayi ataupun masih dalam kandungan pun sudah didengarkan kadang gitu. Iya. Jadi sudah wajib. Menurut Mas Fauzi nih, kan tadi udah membahas tentang bagaimana niatnya menjadi seorang pembelajar. Apakah mereka mempunyai hak dan kewajiban khusus sih menurut Mas Fauzi? Kalau kewajiban kan apa yang diperoleh oleh seorang pelajar ya. Ya pastinya mereka berhak untuk mendapatkan pelajaran yang sesuai apa ya biasanya kalau semester itu pembelajaran kalau di kuliah kan ada SKS-nya gitu. Sesuai pembelajaran itu. Kemudian kewajibannya intinya itulah mendapatkan ilmu. Kebalik ya. Kalau haknya itu mendapatkan ilmu, kalau kewajibannya itu ya seperti membayar, itu kan wajib juga. Gurunya makan apa kalau nggak bayar gitu, ataupun nanti bisa dapat beasiswa. Kemudian kewajibannya juga menghormati guru. Kalau di kitab pembelajar itu apa namanya? Kalau kitab belajar itu? Kita belajar terus. Pondok itu apa namanya? Santri apa? Lalaran apa Mas? Apa kita belajar itu? Kembali ke kewajiban tadi ya. Kita, sebagai seorang pelajar, sebagai yang diberikan ilmu, kita juga harus hormat kepada guru kita. Kemudian di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim dijelaskan juga kepada turunan guru kita. Sepertinya kayak anaknya seorang guru, kita juga harus hormat kepada beliau gitu. Jadi kalau definisi hak dan kewajiban Mas Fauzi itu lebih ke arah haknya seorang pelajar harus mendapatkan ilmu dari seorang guru, dan kalau kewajibannya mereka harus hormat ke guru, seperti itu. Lah, kalau hak dan kewajiban seorang guru sendiri Mas, kan tuh tadi kan sudah membahas tentang hak dan kewajiban seorang pelajar tuh. Ya pastinya kalau kewajiban seorang guru memberikan ilmu kepada pelajar dan membentuk karakter pelajar tersebut sehingga menjadi manusia seutuhnya gitu. Kalau haknya ya apa ya seorang guru ya, kadang seorang guru juga niatnya beda-beda sih. Ada yang hanya cuma mengajar kemudian pulang, ada yang benar-benar ngurusin sampai pembentukan karakternya anak didik yang diajari itu terbentuk gitu. Jadi beda-beda juga. Tergantung niatnya guru. Kan sekarang itu kan marak ya Mas ya, guru hanya dituntut untuk bekerja aja menjadi seorang guru gitu loh. Jadi mereka itu hanya kerja, menjadi guru hanya kerja tanpa mereka melihat
di mana kekurangan dari seorang murid tersebut. Oh, muridku kurang gini, aku harus begini. Oh, muridku diwajibkan harus begini. Apa yang harus aku lakukan? Nah, itu mereka menurut aku nih Mas ya, pandangan aku sendiri. Mereka itu kurang, beberapa guru, mereka itu kurang respect gitu dari pembelajaran itu. Menurut Mas Fauzi gimana? Apakah perlu seorang guru itu hanya menuntut kerja aja tanpa mendidik karakter dari seorang pelajar tersebut Kalau atau muridnya? seorang guru seharusnya lebih ya dari sekedar hanya memberikan suatu pembelajaran. Guru juga paham, harusnya paham ya. Semoga semua paham sih, semua guru. Maksudnya ada 3 metode pembelajaran ya, kalau yang ada di umumnya gitu. Ada metode visual, kemudian auditory, kemudian ada kinestetik. Nah, visual itu Oke. Iya. My eye. Iya, Mbak. Oke. Sebenarnya ada 3 metode pembelajaran ya, kayak balik di metode pembelajaran ya, itu ada 3. Yang pertama visual, kemudian auditory, dan kinestetik. Visual itu di mana pelajar saat melihat apa yang diterangkan guru, misal di papan ya 9x9 gitu, hasilnya 81. Pelajar itu langsung nangkep dan masuk, paham, oh ya itu sesuai gitu lah. Itu yang dinamakan dengan visual. Jadi pelajar itu paham apa yang dari mereka lihat. Kemudian auditory, pelajar itu tipenya yang paham ketika mendengarkan. Kemudian ada kinestetik yang lebih ke praktek. Jadi pelajar akan paham ketika diajarin praktek, simulasi, dan seperti itulah contohnya. Seperti itu ya Mas ya. Terus tadi kan ada 3 metode pembelajaran ya Mas ya, yang biasanya para pelajar itu pakai. Ada yang visual, ada yang kinestetik, sama ada yang apa tadi? Satunya auditory. Menurut Mas Fauzi sendiri, kita itu kan sekarang lagi dilanda pandemi COVID-19 kan. Sekarang kita tuh pembelajarannya via online semua, via virtual semua lah. Nah, efisien nggak sih Mas menurut Mas Fauzi? Kalau menurut aku sendiri nih ya, kalau aku sih lebih pembelajaran yang kinestetik, harus bertemu langsung face to face, nyambung terus. Karena menurut aku nggak bisa gitu kita belajar terus hanya dengan bertatap via online, karena apa ya, kurang nyantol gitu di hati menurut aku sih ya. Tapi nggak tahu lagi nih kalau para rekan-rekan kita IPNI PPNU. Aku harap sih semua bisa ya, karena kalau dari segi aku sih lebih ke kinestetik gitu. Iya kan, belajar juga pelajar juga beda-beda ya. Iya. Mungkin Mbak Vika lebih cocok ke kinestetik gitu. Kalau saya lebih ke visual sih. Visual itu lebih senang juga gitu. Di era pandemi ini mau nggak mau ya belajar di rumah lah ya. Kita menghindari virus yang ada saat ini yang beredar di seluruh dunia, terlebihnya di Indonesia. Sampai Kemendikbud Pak Nadiem Karim menganjurkan untuk belajar belajar di rumah sampai akhir 2020. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwasanya pelajar-pelajar sekarang sudah masuk ke generasi Z ya. Mbak Vika tahu generasi Z itu apa? Nggak tahu tuh. Bentar. Generasi Z. Perasaan sekarang masuknya generasi milenial deh Mas. Ya. Apa beda lagi? Beda. Kalau generasi milenial itu dikatakan generasi Y. Y. Nah, Y milenial. Bentar. Y sama Z tuh duluan mana sih? Duluan Y ya. Masa sih? Ya apa abjadku, astagfirullahaladzim. Gini, Oke. kalau milenial itu
orang yang berada di masa transisi antara tidak ada teknologi ataupun teknologi yang masih sangat cenderung kuno ya. Kemudian berkembang pesatnya teknologi sampai sekarang yang ada yang sangat berkembang sangat sekali. Itu masa-masa milenial, orang-orang milenial yang dari yang tidak ada teknologi sampai pesatnya teknologi sekarang. Generasi Z ini beda lagi. Generasi yang menikmati adanya teknologi. Dan rata-rata pelajar semua sudah generasi Z sekarang. Masuk lagi ke generasi C. Generasi C ini yang sudah terhubung dengan internet. Apalagi pelajar sekarang kan, siapa yang tidak punya Facebook, Instagram, kemudian WA, Telegram dan lain-lain lah. Semua terkoneksi. Pembelajaran, perekonomian semua terkoneksi di internet semua kan, Mbak. Nah, itu kenapa langsung di C sih, Mas? Kenapa kok nggak A lagi? Kan setelah Z kan habis itu kembali lagi kan ke A, alfabet A sampai Z. Z ya kembali lagi lah ke A, ngapain ke C? Coba, ayo. Itu udah masuk di rumusnya ya. Saya kan ngambil sumbernya juga. Oh, saya nggak tahu gitu. alasannya kenapa ngambil huruf C juga. Gitu. Iya kan kalau di logika kan setelah A, Z ke A lagi kan. Kenapa harus ke C coba? Ayo bentar Mas Fauzi. Oke. Ya sudahlah, itu biarkan beliau melakukan penelitiannya. Kita hanya mengambil pengetahuan yang karena kita penikmat peneliti ya, Mas. Oke. Menurut Mas Fauzi sendiri nih, berorganisasi di tengah-tengah pandemi ini efisien nggak sih, Mas? Ya sangat nggak sekali ya, karena kita nggak bisa ngadain suatu kegiatan apapun. Hanya bisa lewat virtual. Kajian pun online, apapun online ya. Jadi kurang enak juga sih. Semua terbatasi. Jadi kalau semisal nih aku jadi pelajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini aku tertarik ingin ikut IPNUI PPNU. Untuk Mas Fauzi gimana sih? Gimana cara aku untuk langsung bergabung gitu? Apakah tiba-tiba aku ikut langsung kajian tanpa harus tahu bagaimana sih, apa sih PAC IPNUI PPNU itu, atau apa sih organisasi IPNUI PPNU atau KNU-an? Oke. Misal ada anak ya atau orang pelajar yang tertarik di IPNU atau PPNU ya. Sebenarnya langsung gabung di grup atau di kumpulan-kumpulan juga bisa ya. Setelah pandemi selesai lah kan pastinya ya. Untuk tahu PAC itu apa, IPNUI PPNU itu apa, kalau mencari sendiri mungkin hanya sebatas tahu ya. Kalau sudah terjun, itu pengetahuan tentang IPNUI PPNU akan lebih dapat gitu. Sekalian praktek juga. Artinya dia akan dapat sendiri apa itu IPNUI PPNU setelah mempelajari dulu dari internet, kemudian masuk ke dalam kegiatannya, dia akan tahu sendiri dan akan semakin tertarik pastinya nanti. Jadi untuk selama pandemi ini ikutin dulu lah ritmenya organisasi itu. Misal di PK ya ikutin dulu, kalau tanpa kegiatan ya wajar lah karena emang masih di pandemi ini juga. Kita pun setelah PAC juga hanya live aja IG dan lain-lain, itulah yang semuanya modal video call ataupun hanya sekedar live IG gitu. Untuk Mas Fauzi nih, pesan dan kesan untuk para pelajar, apa sih manfaat dari berorganisasi ke NU-an ini dari Mas Fauzi? Kita bicara ke organisasi dulu ya secara luas ya, bukan secara Mbak Vika pernah nggak sih ikut sewaktu SMP atau SMA ikut berorganisasi? Ya pernah dong, pasti. Ikut apa dulu? Dulu itu ikut remas di rumah, waktu di rumah ikut remas pastinya. Soalnya kan aku udah dari kelas 1 sampai kelas 6 di rumah, terus habis itu udah iya dah di rumah, maksudnya itu kelas 1 sampai kelas 6 SD di rumah, terus habis itu aku di pondok udah nggak di rumah. Nggak ada organisasi? Ya mungkin organisasi di pondok itu kan kayak lebih ke arah kepengurusan mungkin ya, nggak ke arah kayak ke sekolah atau ke apa gitu. Soalnya
di pondok kan kadang ada yang dibatasi kan kegiatannya di sekolah gitu. Kalau tadi Mbak Vika tanya tentang manfaat organisasi ya, lebih-lebih GMO, jadi kita bahas dulu manfaat ketika ikut organisasi. Pastinya satu itu kita melatih mental. Mental itu bisa kita dihadapkan kepada suatu masalah ya. Suatu masalah gimana cara kita menyelesaikan, gimana kita tahan nggak sih sama tekanan-tekanan yang diberikan, itu entah dari pihak luar maupun dalam organisasi ya. Kemudian yang kedua menambah relasi, pastinya menambah pengetahuan. Kemudian public speakingnya juga hidup gitu. Ketika di organisasi jadi lebih kayak lebih berani untuk berbicara gitu ya Mas ya. Seperti kita inilah ya. Meskipun masih awal, kita mencoba untuk berekspresi ya. Senormal mungkin tanpa kamera gitu. Iya, oke. Jadi itulah manfaat-manfaatnya. Ada tambahan dari Mbak Vika mungkin? Kan ya juga mungkin pernah menjabat dari ketua. Iya kan jadi ketua ranting Mas, nggak ketua sebesar Mas Fauzi dan so famous Mas Fauzi kan nggak mungkin gitu kan. Aku mah orang remaja ginang di toples. Oke. Mungkin agak garing ya, maaf, sorry, oke. Yang penting dalam organisasi itu kita diajarkan bagaimana kerjasama antar tim gitu. Kalau lebih terjun ke masyarakat ya Mas, lebih ke organisasi IPNI PPN. Kan dalam organisasi sendiri itu kan kumpulan orang yang memiliki suatu tujuan bersama. Nah itu bagaimana kita bersama-sama membuat kegiatan maupun membuat proper-proper yang nantinya sampai kepada tujuan tersebut. Nah itu dibutuhkan kerjasama tim yang baik, tanggung jawab, dan apapun yang membuat organisasi itu bisa maju dan mencapai tujuan tersebut. Oke, itu tadi merupakan diskusi kita kali ini di episode pertama podcast Pimpinan Anak Cabang IPNUI PPN Sidoarjo Kota dengan tema bagaimanakah cara kita menjadi pembelajar sejati. Yang kita tahu sendiri, belajar merupakan pengasahan kemampuan dari yang tingkat dasar sampai high level. Yang kita tahu sendiri, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita kurang efisien belajar dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari datangnya pandemi COVID-19 ini. Untuk Mas Fauzi sendiri ada tambahan Mas mungkin? Ya intinya untuk menjadi pembelajar sejati ya, jangan lupa untuk selalu berzikir ya kepada Allah dan tidak It's number one. Jangan lupa untuk selalu menambah ilmunya. Amin. Karena sebenarnya otak kita itu bekerja 24 jam tanpa non-stop ya. Dari kita lahir itu sudah bekerja. Otak kita mati ketika kita jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu pakai hati, nggak pakai otak. Iya. Tapi kan lebih rangsangannya kan juga ke otak Mas. Iya, tapi cuman merasanya di hati. Oke, mungkin itu saja yang dari diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan dan rekanita IPNUI PPN Sidoarjo Kota. Dan jangan lupa nih ya, subscribe, comment, and share. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.